Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputasi multimedia akan membahaskan tentang game yang telah kami buat menggunakan Unity secara 3D atau penggunaan Unity 3D. Sebelum kita mulai, kami akan perkenalkan dulu dari beberapa rekan-rekan saya yang ada dalam kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rifki Muhammad, dan kemudian yang kedua siapa nih? Yang kedua? Ya, memang Matematika, absen 2. Saya RB Rizky Arifandi, absen 21. Oke. Dan saya Tarik Alfa, absen 26. Oke. Nah, langsung saja kita coba untuk pembahasannya. Nah, yang pertama di sini ada main camera. Nah, main camera ini fungsinya untuk melokasikan bagaimana game tersebut ini dibuat. Jadi misalnya saya mencoba menggerakkan dari arah sini, dari arah kiri maupun kanan, dan juga secara posisi diagonal, dia akan berbentuk seperti ini. Ini nantinya akan digunakan untuk spectating ke playernya tersebut. Kemudian di sini ada player. Nah, playernya di sini sudah saya sediakan untuk animatornya. Terus ada liquid body-nya sama box collider. Nah, untuk script-nya ini sudah disediakan speed-nya. Nah, jika misalnya saya mengatur speed-nya ini menjadi 0, maka pergerakan playernya tidak akan bisa. Namun ketika misalnya saya aturkan speed-nya menjadi 5, tentunya ini akan bisa. Yang kelima. Oke, kemudian ada directional light. Nah, directional light ini fungsinya untuk memberikan efek terang atau cahaya ketika player tersebut menampakkan wajahnya. Kemudian ada rod. Rodnya di sini digunakan untuk menampangi player dan juga membuat tembok yang bisa disediakan di sebelah kanan dan kirinya. Jadi rodnya bisa dicek di sini atau satu dan keduanya. Oke. Nah, kemudian ada show virus. Nah, show virus ini akan dijelaskan oleh Tarik Alfa. Ya kan? Di sini. Ya, di sini. Mic-nya tolong tolong. Oh iya, sorry. Oke. Ini sampai mana tadi? Di sini, showvirus.cs. Oke. Yang pertama kita import dulu sistem collection, beberapa dependensi yang dibutuhkan untuk support show virus ini. Kemudian yang pasti kita harus bikin kelas dulu. Kemudian ada public object virus dan public float, time dan time max. Kemudian ada minimal position dan maximal position. Kemudian dengan void start memanggil fungsi start, quarantine, dan ada parameter show virus. Baik. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang restart game. Nah, restart gamenya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama RP Dwi Rizky Arifandi. Silakan, RP, untuk restart CS-nya. Ya, di sini juga terdapat mengimport sistem collection yang generik dan biasa, terus import Unity engine, terus game management. Nah, di sini juga kita membuat kelas, yaitu kelas restart dengan parameter modifier. Nah, terus juga menggunakan restart untuk memulai game tersebut. Dan di sini juga ada fungsi update. Isinya itu jika kita mengklik kode R, itu akan merestart gamenya kembali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Rifki. Baik, terima kasih untuk RP. Nah, kemudian untuk skornya ini akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Revanggi Primandika. Silakan deh untuk skor scriptnya. Oke, di sini bisa import sistem collection generate Unity engine,
dan Unity Engine UI. Di sini ada kelas score script, di mana ada public score, float score, text score, start, update, dan private void on collision enter. Nah, di sini collision enter. Jika virusnya jatuh ke collider, maka skor di sini bisa menambahkan 100 skor. Sampai virus itu terkena bahaya, maka game akan selesai atau menampilkan menu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kembali ke Ricky. Baik, Terima kasih. baik, sama-sama. Nah, oh ya, untuk terkait dengan player movement-nya bisa kita cek di sini terlebih dahulu. Untuk player move-nya ini kita menggunakan RB sama dengan kit komponen, kit body, dan animator. Nah, untuk lokasi playernya, animatornya sudah disediakan di sini. Jadi play animation di sini. Nah, koleksi-koleksi animationnya sudah disediakan di Superkian ini. Lalu kemudian ada animations. Nah, pergerakannya dari animator ini bisa kita lihat ketika misalnya saya mencoba di click backward atau walk, ini bisa. Nah, jadi salah satunya itu yang saya pakai adalah untuk animasi yang seperti ini, walknya. Oke, untuk walknya seperti ini. Sehingga jalannya pun juga akan sama seperti yang ada dalam game. Oke, mengenai dengan hal yang ini, movingnya hanya bisa menggerakkan ke kiri dan kanan atau horizontal. Jadi tidak bisa menggunakan vertikal di sini. Dan kemudian untuk velocity-nya ini kita akan gunakan untuk mengatur kecepatan ketika player menggerakkan ke posisi kiri atau kanan. Jadi bisa kita cek di sini, time scale 0 dan datatannya seperti ini. Oke, jika semisalnya player ini mengenai virus, maka gamenya akan selesai. Dan ketika misalnya gamenya ini selesai, kita bisa merestart kembali untuk gamenya dengan menggunakan huruf R atau mengetikkan di keyboard huruf R-nya di sini. Oke, setelah ini saya akan mencoba untuk melakukan gamenya seperti ini. Oke, gamenya sudah bisa dijalankan. Yang penting kita fokus ini ada di gamenya. Dan untuk scene-nya ini hanya untuk peraganya saja. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengenai virusnya bagaimana. Oke, gamenya ini playernya langsung hilang, dan ketika misalnya kita mencoba untuk merestart kembali dengan menggunakan huruf R bisa seperti ini. Ya, oke, mungkin segitu aja. Mungkin cukup sekian saja untuk pembahasan komposisi multimedia UAS-nya hari ini. Bila misalnya kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.